Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini semakin memanas dengan munculnya tudingan miring dari netizen yang budiman dengan akun @diajengnimas terkait penggunaan ilmu hitam. Netizen yang berbakti tersebut menyebut bahwa Sarwendah diduga menggunakan jasa dukun yang sangat kuat untuk membuat mantan suaminya tunduk. Tindakan ini disinyalir sebagai upaya manipulasi demi menguasai harta dan tabungan Ruben melalui kedok kebutuhan anak-anak mereka. Narasi tersebut menjelaskan bahwa niat jahat ini bertujuan untuk menguras finansial hingga mencelakai kesehatan Ruben agar asetnya jatuh ke tangan pihak tertentu. Sosok istri dalam cerita ini digambarkan serakah karena tetap berusaha memperbudak mantan pasangannya meski sudah bercerai. Peringatan keras diberikan mengenai hukum tabur tuai bagi mereka yang menggunakan sihir demi mengejar kekayaan dari orang baik. Gue juga nggak butuh duit lu, guguk lu, cuy, nggak boleh ditiru ya. Ingat, ketika kita menolong seseorang di dalam got, kita tarik dia, angkat dia, orang itu pasti akan balik lagi ke got yang sama. Ingat ya kalian, orang yang kita tolong, entah itu teman atau siapapun, mohon maaf walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan 75% dari mereka yang awalnya kita tolong dia dari kesulitannya, ujung-ujungnya dia itu ingin memperbudak, mungkin seperti mantan istri dari temen aku. Dia udah punya anak 3, si mantan suaminya itu kaya ya, yang kaya itu sebenarnya mertuanya ya, si ibu dari si cowok itu. Dia tuh diperbudak, kalau bisa sampai metong mau diperbudak sama istrinya, karena kedua anaknya itu kan ikut sama mantan istrinya gitu. Anak yang cowok itu ikut bapaknya, kalau anak yang cowok sih baik gitu kan. Jadi ya udah, si 2 anak ceweknya ini lebih ngikut emaknya gitu loh. Jadi suka ngerjain bapaknya gitu loh. Tapi bapaknya tuh sadar, tapi bodoh gitu loh. Iyalah, gimana nggak bodoh, gimana nggak sadar. Mantan istrinya kan main dukunya kuat banget gitu kan, kuat banget. Jadi kayak mau dieret terus, kalau bisa dihabisin ya kan. Jadi yang dihabisin itu bukan asetnya ya. Kalau aset kayak rumah, mobil, tanah itu nggak bisa. Itu kan nanti jatuhnya untuk anaknya. Yang dihabisin itu ya duit yang dia simpan, duit yang mantan suaminya simpan, tabungannya mantan suami yang mau dihabiskan. Jadi walaupun udah cerai, mantan istri masih bisa menikmati melalui apa? Anaknya. Sadar, jangan tidur, sadar. Lu itu dibikin nurut, dibikin tunduk, pergi ke kelenteng, berdoa, sesuai keyakinan kamu lah, gitu kan. Jadi setiap si mantan suaminya mau nikah nih, dideketin cewek, itu tuh kayak selalu diblok sama mantan istrinya. Ya iyalah, takut nanti asetnya itu kalau nikah lagi kan punya anak. Ingat ya, ketika kita menolong seseorang dari got, akan nyebur lagi ke got gitu. Sekarang mantan istrinya teman aku pacaran kan, ninggalin temen aku, pacaran lah sama si dokter, ya kan. Ditinggalin juga sama di dokter, dicampakan karena yang pernah dia lakukan sama mantan suaminya berbaliklah ke dia. Sekarang apa? Dia itu ya bertahan hidup sama mantan suaminya melalui anaknya. Terus apa? Dia tuh ngirim-ngirimin sihir gitu ke mantan suaminya, biar suaminya itu cepet sakit, cepet metong. Terus kalau metong kan hartanya jatuh ke anak-anaknya. Nah nanti dia tuh mau numpang hidup sama anaknya. Salah nggak numpang hidup sama anaknya? Ya nggak salah, tapi masalahnya itu kan itu harta mantan suaminya gitu loh. Niatnya dia jahat. Tapi ingat, Tuhan tuh nggak tidur. Tunggu nanti kamu ya.
Dan orang-orang kayak gitu siapapun, bukan hanya teman saya, kalian siapapun ya, kalau ada energi-energi yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, jangan dibela. Bikin kesel kan, udah skip aja gitu. Orang-orang yang energinya gitu serakah. Orang yang serakah itu akan berbagai cara, yang ibaratnya dulunya hidupnya susah, emak bapaknya itu susah ya kan, ibaratnya diambil dari God sama lakinya. Setelah udah kaya, bener-bener lakinya itu CEO, banyak duitnya ya kan, nyari yang seenergi, se-God-godnya. Nikah itu nggak butuh tampan, yang penting bertanggung jawab ya kan. Makan tampan nggak kenyang, tampan itu bonus ya kan. Emang ya kadang-kadang tuh sorry ya, nggak semuanya, mohon maaf, mereka yang energinya nggak baik itu akan balik lagi ke energi yang nggak baik loh. Itu udah pasti, itu ilmu mutlak, itu ilmu nyata, udahlah gitu. Dan udahlah, Tuhan tidak tidur, tunggu aja waktunya, nggak lama kok ya. Emang sih kalau kita tunggu-tunggu sampai 3, 4, 5, 6, 7 tahun itu kan memang lama ya. Tapi kalau kita ikhlas, udah. Apalagi yang dizolimi itu orang baik, udahlah. Tuhan itu pasti ada hikmahnya di setiap apa yang terjadi, ya kan, gitu aja. Harta bisa dicari, tapi kalau wanita yang kayak itu, sorry ya, itu tuh wanita-wanita sakit gitu loh. Wanita sakit, orang yang sakit pengen kaya tapi memperbudak ya mantan pasangannya ya kan, alasannya anak bla 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 bla. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Cong, giliran dapat yang ganteng, yang maco, yang gagah baru bilang cong. Lah kemarin mana aja? Hah? Waktu lu nikah sama dia, kenapa lu nggak bilang dia cong? Kenapa? Duitnya yang lu pandang. Oh, ketahuan. Cang cong begitu kan udah dapet 2 anak dari lu. Nah, ingat, sadar. Kalau bukan karena Uben, lu siapa waktu itu? Hah? Embel. Hah, embel. Ya Allah, jikrak-jikrak di panggung begitu. Udah, ya kalau lu emang sayang sama anak lu, kalau lu nggak sanggup menghidupi anak lu, perkara Uben nggak ngasih uang bulanan sama lu selama 6 bulan, kasih aja tuh bocah sama bapaknya, ya, kasih sama bapaknya tuh bocah. Kasihan sih sama Ruben, sulit untuk bertemu dengan anaknya, kecewaan yang timbul, dan ini berpengaruh banyak kepada kehidupan di masa lalu. Makanya kan sekarang juga banyak sekali diungkit tentang biaya-biaya A, B, C, D pada akhirnya, karena memang inti permasalahannya adalah sulitnya berkomunikasi dengan si anak. Nah, apabila komunikasi ini bisa terjalin lagi dengan baik, tentu saja ya hal ini tidak akan terungkap ke publik. Kasiannya kenapa? Karena selama ini memang dia ini menjadi suatu tulang punggung, dimana kalian bisa lihat sendiri ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia kan kerja siang malam itu ya, untuk apa? Untuk membahagiakan keluarganya sebenarnya ya, sehingga sampai dia sakit-sakitan pada waktu itu gitu. Yang pada akhirnya mungkin dia mengambil sebuah keputusan di mana kalau saya lihat ada kekecewaan juga di dalam lingkup keluarga intinya, sehingga dia memutuskan untuk berpisah. Gue sebenarnya muak banget ya ngikutin kehidupan artis ini. Cuma gue sebenarnya nggak mau komen. Cuma gue gatel banget nih ngelihat omongannya si perempuan Dajjal laknatullah ini nih, si troublemaker, perempuan hantu, nggak tahu malu, jelek lo akhlak lo.
Ya, Sarwendah lo. Ya Allah, pihak Sarwendah ultimatum Ruben Onsu bakal bongkar penyebab perceraian. Ya Allah, Neng. Kagak usah lu mau mencari simpatik siapa? Masyarakat udah nggak ada yang demen sama lu. Jelek akhlak lu. Soal mau bongkar aib malu, Neng, lu aja masih tinggal di tempat rumah dia, duit dia. Ya Allah, nggak tahu diri, bawa laki lagi ke rumah itu. Malu. Jelek akhlak lu. Udah muka lu jelek, akhlak lu jelek, nggak tahu sadar diri banget. Orang Indonesia juga kalau lu kagak kawin sama Ruben kagak ada yang tahu. Di grup Ceribel juga lu jelek, paling jelek di grup Ceribel. Nggak cantik, lu biasa aja. Kenapa belagu banget? Lu ngata-ngatain laki cong. Kalau cong lu kenapa di Ewong sampai punya anak 2, gila ya? Lu ngatain dia cong, tapi lu di Ewita sama dia anaknya sampai 2. Enak. Iya, daripada lu sibuk ya ngata-ngatain cong, membuka-buka aib, lu suruh laki lu yang baru kalau bilang CEO bikin rumah yang lebih bagus dari buatan Ruben. Malu, Neng, ya Allah. Jelek hati lu, jelek akhlak lu, muka lu jelek, hantu, dakjal, laknatullah lu, tau nggak lu, ha? Bukan manusia lu, nenek lampir, nggak tau malu, nggak tau diri. Ih, jelek akhlak.